Karena berarti dengan kata lain sins itu adalah kematian. Halo, nggak dengar? Halo, bisa Kak. Jadi Kak gini, coba. Jadi Mbak, kan yang tadi yang bagiannya itu yang mana? Yang di 623. kematian. Oke, artinya yang bukan bagiannya itu yang mana Kak? Yang bukan bagiannya Mm-mm. di 623 tadi ya. Iya, Di 623 tadi berarti yang bukan bagiannya adalah yang eh, sorry, bagian yang tidak di stretch, yang tadi Kakak jawab itu kan bagian yang di stretch. Toh? ya kematian. Jadi kalau yang bagian yang bukan di stretch yang mana? Kehidupan berarti dong. Ini boleh tutup pintu kan? Eh eh, Tapi nggak gimana yang juga. lain setuju? Nggak juga, salah dong. Karena kan hidup tetap mereka. Coba Kak Gunadi tanya yang lain. Eh, apa sudah tanya sih? Gimana Halo, setuju nggak dengan jawaban Kak Gunadi? Nggak, Ya, anti. aku nggak setuju, Lid. eternal life apa itu bukan bagi? Kalau eternal life gimana? Kak Gunadi. Gimana anti? Sorry. Kalau eternal life apa? Yang bukan bagian ini apa? Yang bagian kehidupan eternal life itu. Hmm, eh, ini Andi Eser lagi menanggapi Kak Gunadi atau jawaban Andi? Gunadi, Ya, Anti setuju dengan Kak Gunadi punya jawaban tadi? Yang bukan yang tidak di stretch itu yang eternal life. Eternal life ya kan Kak Gunadi tadi bilang? yang tidak di stres tadi, Mm-mm. yang Gunadi bilang kan ini ya tadi Kehidupan. eh, kehidupan. Kehidupan ya. Sorry. Mm. Anti setuju? Enggak setuju. Oh ya, kenapa? Kenapa? Dan kalau bukan itu, yang mana yang di stretch? Kematian itu yang di stretch, kematian pertama. Sorry, yang mana yang Sorry. bukan yang di stretch? Sorry, aku salah. Oh, yang bukan di Tidak. stretch itu yang eternal life itu. Oh, berarti sama kayak Kak Oh, Gunadi. sama ya. Iya, iya, sorry. Iya. Oke, Oh, oke. ada Bobby angkat tangan. Silakan, Bi. Coba ya sih. Jadi Kak Gunadi, Mm-mm. itu kan yang di Roma 6:23 kan ada dua Mm-mm. bagian kan Kak, yang upah dosa maut, lalu sisanya kehidupan kekal itu pemberian Bapa kan Kak. Ya. Karena kita masuk ke sini karena dari terakhir itu dispensasi kedua kan. Dan waktu di dispensasi kedua itu kan fokusnya kematian dan yang berhubungan dengan kematian di ayat itu dosa. Jadi dalam hal ini kayak yang jadi satu kategori upah dosa itu maut, lalu kategori lain kehidupan kekal itu pemberian Bapa. Mhm. Kalau yang kita mau ambil kan yang di stretch kan kita nggak bisa pakai satu paket upah dosa itu maut yang di stretch. Tapi yang Mhm. sebenarnya kita ke ayat ini karena mau bilang kematiannya aja kan Kak. Ya. Jadi itu, jadi bagian yang di stretch adalah yang kematiannya dan yang enggak dia punya dosa. Kalau yang kehidupan dan eternal life itu walaupun bagian dari ayat tapi itu udah meluas karena kan kita lagi bahas yang terikat dengan probation kedua itu kematian. Itu Berarti Kak. dosanya nggak di stretch gitu. Iya. Jadi kalau kita ke Roma 6:23 yang mau dilihat yang mana Kak? Bagian yang mananya? Kematiannya kan. Hmm. Dan dalam hal ini yang masih ada ikatan dengan kematian yang mana? Dosa. Itu dia. Jadi kalau yang Lah sekarang gini, Bob. Pertanyaannya, Bob. Tadi kan apa bedanya sih dengan kematian kalau begitu? Kalau dosanya tidak di stres juga. oh, jadi ini kan upah dosa itu kematian kan. Jadi Mhm. bedanya dosanya itu penyebab kematian.
Dan dalam hal ini kan yang menyebabkan ada kehidupan di dispensasi kedua atau yang mempertahankan bisa ada kehidupan di dispensasi kedua itu dia punya kematian. Dan kalau dosanya diikut sertakan lagi nanti jadi nggak cocok sesuai dengan konteks yang terakhir kan. Karena kalau dibawa nanti upah dosa ialah maut, di mana itulah yang membuat ada kehidupan atau yang mempertahankan kehidupan. Kan enggak gitu. Karena yang mau diambil dari 321 kan itu yang ada kematian dombanya. Ada kematian lah. Kita mau ambil kematian dulu. Dan di Ya, Roma 6:23 ada kematian juga. Itu dia. Gimana Kak Gunadi? aku masih mikir ini. Kenapa dosa nggak eksis di straight? Tadi karena kan Karena apakah dosa mempertahankan kehidupan di dispensasi kedua? enggak. Enggak, itu dia. Oh itu, oke oke oke. Tadi kalau dibilang yang pertama nggak masuk, nggak agak susah konsumsinya. Tapi kalau yang ini oke lah. Itu benar-benar. Hmm, mantap, Kak. Jadi Thank you. intinya kan di ayat itu kan ada berapa kategori Kak Gunadi? Berarti di sini ada dua dong. Dua. Nah, terus yang kira-kira Kak Gunadi mau fokus kategori yang mana dari dua kategori itu? Yang Harus dead ada yang ini, jembatan dengan yang sebelum kan? Nah, iya itu dead. yang death sama sin itu kan, yang Mhm. berhubungan kan? Satu kategori kan itu. Iya Nah, iya. tapi yang di stretch kan yang mana? Yang dead ini tadi berdasarkan 321. Nah, artinya di kategori itu yang di stretch itu death. Artinya kalau ditanya yang bukan di stretch yang mana? Pilihan lainnya? Berarti pinnya kalau berdasarkan dua Sinnya. kategori, It, yang itu. Berdasarkan yang satu kategori, Kak. Satu. iya sorry, satu Ah, kategori itu yang dia. ada dua isinya ini sin dan dead, berarti yang tidak ditarik di sini berarti tinggal sinnya karena di Sin. dead ini tadi di dead si dead kematian ini si kematian tadi Ah, kaitannya dengan 321. itu dia. Dan kenapa nggak jawab selain itu? Karena di luar kategori kan, Kak. Walaupun di ayat yang sama kan. Oh, Bisa, Kak. thank you, thank you, thank you, Led. Mantap, Kak. Nah, terus, hmm, Lydia, sorry, ya, telat Opa. masuk. Ayat apa sih yang intinya ini telat masuk ini? Ayat apa yang di? Ayat yang lagi dibahas sekarang Roma Ya, 623. oke, 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 oke. Thank you. Ya, Jadi yang di stretch itu apa, Opa? Opa bisa dengar, Opa? nggak dengar penuh, tapi Bobby menjelaskan itu kematian. Oke. Ya, Betul, jadi iya. yang di stretch itu kematian. Tapi pastikan Opa bisa ini ya. Kenapa bisa sampai ke situnya ya? Iya, oke. Karena merefer ke Oke. ayat aja. Oke, oke. Thank you, Lid. Iya, Opa. Nah, lalu kemarin kan dibilang kan bahwa jadi 321 kan yang ada sacrifice domba Iya, itu betul. kan tetap harus diapakan, Opa? Di dilakukan atau diingat ya? Dilakukan, Iya, dilakukan. iya, iya. Oke, Kapan? oke. Iya. Kapan dilakukannya, Opa? Sebelum dan sesudah dispensasi 1 dan 2 gitu. Eh, Apa bisa gitu? apakah di sebelum dispensasi satu sacrifice domba, Opa? Sebelum dispensasi 1. eh Tadi Opa bilang sebelum dan sesudah kan? oh enggak, sorry. Enggak, sebelum cross sebenarnya. Sebelum dan setelah Oh, cross. oke. Jadi 1 dan 2, betul toh? Ya. Jadi bukan bukan itu jawaban yang dicari. Ada jawaban yang Um, jadi kapan? Kapan? Ketika sacrifice domba itu kapan dilakukannya? setelah dosa, setelah kejatuhan. Hmm, bukan itu ya Opa yang dicari jawabannya. Coba Oke, oke. yang lain gimana? Thank you Opa. Ya. Yang dua kata kemarin.
Apa pertanyaannya lead? Sorry, lead. Kita udah bikin sesuatu. Ini sacrifice domba ini kapan dilakukannya, Andi? Oh, di at Coba di Oh, ini itu. dulu, di appointed time. appointed time. Gimana Opa Johan? Iya, oke, Kemarin. oke, ya. Dan Hmm. untuk sacrifice domba di appointed time itu apa, Andi Alin? Daily, weekly, empat season ya. Bukan itu. Coba Andi Alin apa, Andi Alin? Yang sacrifice domba di appointed time itu? Sacrifice di appointed time itu Mm-mm. maksudnya saya lanjut di kalimat. Iya, saya lanjut. Tidak berdasarkan dosa. Atau enggak perlu kan? Enggak perlu Nggak karena perlu ada dosa. karena berdosa kan kemarin. Iya, Itu karena kan yang siapa tanya itu kan masih ingat. iya. Jadi tidak Siapa yang membawa tanya? dosa. Apa Opa? Yang dilakukan di appointed time, Alin bisa dibantu ini? Gimana, Alin? Coba Andi Alin, tolong. Yang dilakukan di appointed. Pernyataan. Iya. Jadi kan tadi kan dibilang di Genesis 3:21 itu ada sacrifice toh, itu kematian Betul. domba. Ya. Nah, terus itu sacrifice domba itu kan harus tetap dilakukan toh. Nah, terus pertanyaannya kapan dang dia punya itu dilakukan? Terus Dia punya jawabannya kan tadi Dia punya time. di appointed time. Nah, kita tahu kan kalau sacrifice itu bunuh domba itu karena ada apa, Om? Dosa. Nah, lalu pertanyaan sekarang dibilang bahwa itu dilakukan pada appointed time. Nah, kalau itu dilakukan di appointed time, terus misalkan orangnya ndak berdosa, tapi itu harus tetap dilakukan kan karena sudah di ada appointed time-nya gitu, Om. Oke. Nah, artinya appointed time itu ndak perlu ada karena berdosa gitu, Om. Iya. Tapi harus lakukan itu, sacrifice itu, Om. Harus tetap dilakukan. Iya. Tapi dilakukannya itu pada appointed time. Nah, tadi dibilang sacrifice itu berdasarkan karena berbuat dosa. Ya. Tapi ini sudah ada waktu yang ditentukan. Tanpa dosa juga lakukan. Berbuat dosa. Jadi tanpa maksudnya kalau sudah appointed time, kita kan tidak tahu orang berdosa di appointed time itu atau enggak itu. Tapi itu harus dilakukan di situ, Om. Ya. Artinya appointed time itu dilakukan sacrifice itu di appointed time itu dibilang tidak perlu karena berdosa gitu, Om. Jadi bukan sacrifice ya, bukan sacrifice di appointed time-nya yang ditekankan. Sacrifice, Om. Tapi karena dia sudah ditentukan, makanya kemarin ada itu pertanyaannya Kak Alex kan itu. Pertanyaannya Kak Alex kemarin dulu. Gimana Om semua dapat? Nah, bisa kita ulang. Berarti appointed time itu karena sacrifice. Sacrifice kan korban. Sacrifice itu dilakukannya Om pada appointed time. Sementara kalau orang bikin sacrifice itu berhubungan dengan dosa kan, karena orang dulu kan orang berdosa harus bunuh domba. Jadi setiap mereka berdosa mereka harus ke ini kan ke Ka'bah untuk bawa domba gitu. Iya. Tapi bilang sacrifice ini
dilakukan pada appointed time. Nah, apakah orang mau berdosa itu sudah ditentukan, Om, harinya? Enggak. Enggak, toh? Nah, tapi di sini dibilang harus dilakukan pada appointed time. Itu bunuh domba. Artinya appointed time ini didikte oleh berbuat dosa dulu, Om, atau nyanda? Enggak. Enggak, makanya Dulu ya, sekarang enggak. Makanya tadi dibilang appointed time itu enggak perlu karena berdosa gitu, Om. Iya. Oke. Iya, ngerti. Tidak, Om. Sorry, ini nggak ada hubungan dengan sacrifice ini, dengan yang real yang dilakukan. Karena kalau berbuat dosa kan waktu itu kan dibikin. Tapi karena appointed time sudah ditentukan. Tetap, Om, itu sacrifice itu appointed time. Jadi tanpa berdosa pun harus, kalau sudah waktunya untuk korbankan domba harus bikin itu. Karena Tuhan sudah tentukan waktunya, Om. Oke. Iya. Oke, dapat. Oke. Kak Alin. Alin. Oke, Om. Halo, Kak Alin. Iya, Ibu Rian. Oke. Berarti apa namanya itu, korban itu harus dilakukan karena tadi menjadi kuncinya itu karena sudah ditentukan waktunya ya, Kak? Iya, itu dia. Jadi berdosa atau tidak itu harus dilakukan kalau sudah jumpa waktunya, kan gitu? Iya, gitu. Makasih Kak Elin. Iya. Mantap Bu Rian. Baru masuk Pak Johan. Terlambat. Duluan saya dari Ibu. Ya. Nanti Alin contohnya kan yang di bilangan 28 kan. Salah satunya kan kita tahu di situ kan ada yang setiap minggu kan sehari Sabat disuruh untuk persembahkan toh. Betul. Korban kan. Itu di hari Sabat. Appointed time toh, di appointed time toh. Nah, apakah untuk bikin itu harus berdosa untuk bikin itu? Enggak. Yang Tuhan perintahkan. Ya, enggak perlu berdosa. Berdosa tuh karena dosa kan, nggak perlu karena dosa. Kan enggak yang dikasih contoh kemarin yang masuk gereja itu Anti Alin ini. Iya. Contoh kalau orang ke gereja itu hari Sabat, apakah orang harus berdosa dulu untuk ke gereja hari Sabat? Enggak kan? Tapi hari Sabat itu sudah ada appointed time-nya setiap hari ke-7. Oma, ada pertanyaan. Iya. Valid dan semua kita. Iya. Kenapa perlu ada sacrifice at the appointed time? Oh, jadi itu pertanyaannya ya. Iya. Thank you, Yud. Silakan yang mau coba jawab. Coba aja kalian langsung pilih kali. Siapa yang? Pilih aja. Kenapa perlu ada sacrifice toh, Yud? Iya. At the appointed time. At the appointed time. Coba anti-pink kan. Belum kedengarannya ya. Oke, kalau gitu kita ganti dulu yang lainnya. Boleh coba, Len? Oh iya. Go ahead, Opa. Karena itu instruksi. Itu apa ya? Instruksi atau apa ya? Commandment. Boleh gitu enggak? Oh, karena diperintahkan gitu ya, Opa ya? Iya. Makanya perlu ada sacrifice di appointed time. Ya, oke. Sebentar begitu. Thank you. Gimana Angkel jawaban Opa Johan?
Ini yang tanya Uncle ya, Yud? Iya kali. Oke. Ah, Nanti kenapa gimana jawabannya? diperintahkan? Kenapa, Opa? Eh, ingat Kain. Ah, Kita nggak kan? Gimana Yud? eh, Jangan lupa Kain. Atau gimana? Oke. Jadi Opa bilang itu diperintahkan karena ingat Kain ya. Iya, karena kalau tidak lakukan, Ya, mati. Oma gimana Oma? Kalau kita kemarin dibilang ini karena Tuhan untuk bikin sesuatu itu semuanya untuk keselamatan gitu Yud. Oke, itu Oma. Untuk Opa tadi yang jawabannya ingat Perintah. Kain, katanya nope gitu. No, bukan itu. No, artinya kenapa diperintahkannya bukan karena ingat Kain. Oma, aduh, udah ketimpa. Boleh ulang lagi nggak Oma jawabannya? Jadi kan gini kan kenapa bikin domba itu pada appointed time toh. Nah, kita tahu kan kalau bunuh domba itu dibilang kan untuk konfirmasi bahwa kematian itu diteruskan itu. Nah, kenapa dibikinnya appointed time pada appointed time? Karena untuk bikin itu, untuk appointed time itu sudah ditentukan Tuhan. Karena Tuhan itu untuk bikin sesuatu semuanya untuk keselamatan kita toh. Itu aja sih. Jadi karena Tuhan bikin sesuatu semuanya untuk keselamatan kita. Begitu ya. Belum tahu. Bentar. Ini nih. Oma. Kalau punya jawaban kan commandment atau law. Law juga kan sebenarnya untuk keselamatan kita. Apa beda? Iya, makanya tanya dulu itu. Tanya Kak Randy. Gimana Yud? Oke, kalau aku mau tanggapin yang tadi Opa tanya. Jadi Opa, ya, yang tadi Opa bilang masih salah. Kok masih salah sih? Bukan. Yang tadi Opa bilang ingat Kain. Ingat Kain kan. Terus kan dibilang no, terus kan Opa bilang karena itu diperintahkan juga kan. Nah, kalau kita lihat walaupun itu benar dia punya fokus bukan di situ Opa. Gitu. Tapi bukan berarti itu salah, tapi dari apa yang kita ungkapkan menunjukkan yang kita fokusin itu gitu. Artinya ada yang lebih mau difokusin dari yang ini. Oke, itu kenapa? Nah, Oma yang tadi Oma bilang apa kalau gitu apa unsur keselamatannya dari appointed time Oma? Unsur keselamatannya apa itu kan tadi kita sudah bilang unsur keselamatannya kan domba itu kan perlu kan dilakukan tapi perlu untuk apa yang mengkonfirmasi kematian itu karena kematian itu kan terus. Nah, tapi untuk itu ada waktu yang ditentukan itu. Kenapa perlu? Karena kita tahu Tuhan bikin sesuatu untuk keselamatan kita dan kok kita subling ya. Nah, kalau yang sejauh Oma ungkapin,
Kan pertanyaannya apa unsur keselamatannya dari appointed time kan? Nah, kalau dari jawaban Oma yang bilang begini, apakah berarti Oma yang mau Oma tekankan itu dia punya domba matinya? Itu dia punya unsur keselamatannya. Iya, untuk Oh, mengkonfirmasi itu gitu. oke. Kalau yang berarti yang tadi terakhir benar ya, Oma. Unsur keselamatan di appointed time adalah bunuh dombanya gitu ya. Oke. Yang lain, Yud, mau coba yuk. oh oke. Tapi mirip-mirip Kamu dengan mau coba yang mana? kan tadi pertanyaannya masih belum tampil kan? Masih Yang itu aja. unsur keselamatan dari appointed time ini atau yang dari awal banget? Coba Kenapa, mau Pak? coba dari yang kan pertanyaannya tadi kan kenapa perlu ada sacrifice at the appointed time kan gitu. Nah, kan kalau dari awal kan kalau appointed time itu kan di sini kan yang perlu kita tekankan appointed time ini kata ingat kan. Ingat ini artinya ada sesuatu yang diminta atau di-require. Gitu ya. Nah, yang di-require di sini apa? Yang berkaitan dengan keselamatan pastinya. Nah, yang keselamatan yang berkaitan dengan keselamatan ini adalah yang diminta ya dari domba. Domba yang korbankan domba itu apa? Apakah dombanya atau sesuatu dari dombanya? Nah, kalau dibilang kenapa perlu ada sacrifice, ada appointed time, kalau tidak ada yang namanya sesuatu atau korban yang sudah ditentukan atau namanya sudah ditetapkan yang berkaitan dengan keselamatan, berarti kita dengan kata lain tidak mau selamat atau istri Lot atau Kain, begitu. Itu sih nalarku ya. Sorry ya. Oke. Berarti dia punya poin tuh mirip sama Om Alin kan bangun karena itu penting dan ada dia punya unsur keselamatannya, makanya dibikin dia appointed time. Kaitannya juga dengan Opa Johan ya, yang namanya appointed time kan bukan kita yang bikin, berarti ya keselamatan juga sih. Iya, berarti dia punya bangun jawaban gabungan semuanya. Nah, Oma tadi kan Oma bilang unsur keselamatan bunuh domba. Selamatkan dari apa, Oma? Apa? Pertanyaan selanjutnya, selamatkan dari apa? Selamatkan dari apa? Dari dosa lah, Yud. Coba Oma, siapa tahu Oma Alin ada jawaban lain. Soalnya berdasarkan jawaban Oma ini. Iya. Coba gabungin Bukan dari yang pertanyaan sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kan tadi tanpa karena ada dosa kan tadi di sebelumnya toh, bahwa untuk korban itu karena dia ditentukan waktunya, artinya tanpa berdosa pun harus itu lakukan korban. Nah, kenapa itu dibikinnya di appointed time? Tadi kan dibilang bahwa karena Tuhan buat sesuatu itu kan untuk keselamatan. Nah, terus keselamatan itu berdasarkan kita punya jawaban, unsur keselamatan itu potong dombanya gitu. Nah, potong domba ini diselamatkan keselamatan itu berdasarkan apa ya? Yuk tadi pertanyaannya. Abis Oma bilang unsur keselamatannya dari itu bunuh domba. Pertanyaan selanjutnya, selamatkan dari apa? Iya ya, kayak sumber tentangan yang di atas bilang dosa.
Berarti Apakah kalau seperti yang aku tangkap gini, Oma. Berarti kalau jawaban Oma digabung yang ini sama sebelumnya, kalau Oma jawab dosa berarti dia punya unsur keselamatan yang tadi ada bunuh domba, selamatkan dari dosa, gitu tah? Iya. Oh, emang itu yang Oma mau bilang? Gimana Yud? Kalau tak bilang Oma tanya yang lain, Oma. Oh, ini ada yang angkat tangan, Oma. Oh iya, Ada coba. bantuan datang, Oma. Oke. Angga Sutardi. Oke. Jadi arahnya aku tuh sama dengan yang dijawab Alin tadi kan, arahnya itu sudah betul ke situ gitu kan konsepnya kan. Tapi unsur keselamatannya kan, kenapa kematiannya itu kok dilakukan di appointed time? Justru kalau saya adalah unsur keselamatan itu dilakukannya di appointed time. Karena apa? Walaupun itu kan kematian, tapi kenapa dilakukan di appointed time? Kalau itu tidak dilakukan di appointed time, apakah itu orang bisa selamat, Alin? Enggak. Nggak bisa. Itu sebabnya unsur keselamatan itu kenapa itu dilakukan appointed time walaupun itu kematian. Itu. Jadi justru saya konsepnya di appointed time. Kenapa dilakukan itu? Itulah unsur keselamatannya. Karena kalau kamu bunuh domba tidak akan menyelamatkan kan? Konsepnya kan konsepnya tadi adalah kematian yang di-stretch kan, kematian kan di-stretch ke sini. Jadi walaupun itu kematian tapi harus dilakukannya di appointed time. Kalau itu saya sih Yud. Jadi itu apa namanya difokuskan itu dilakukan di appointed time. Oke, jadi Angga bukan Sutardi. dibunuh domba. Oh, oke. Berarti Oma udah sama kayak Angga Sutardi ya, karena udah tinggalin bunuh domba. Iya. Oke. Nah, Angga Sutardi kalau ada dia punya pertanyaan tanggapan kayak gini gimana nih? Kan itu dari pandangan dosa kan. Appointed-nya apakah berarti gini? Appointed time-nya artinya harus ada dosanya untuk buat appointed time-nya dong. Bukan, justru tadi kan pertanyaannya kan apakah dosa karena ada dosa itu kita lakukan korban. Tadi kan awalnya kan begitu. Enggak, kenapa enggak kan gitu. Itu ada juga kan tadi awalnya kan kita lakukan korban kan bukan karena dosa itu karena ada korban itu bukan hanya untuk harus berdosa dulu. Tadi kan udah dikasih contoh juga kan Alin yang lain kan. Apakah kita harus masuk hari Sabat itu contohnya harus berdosa dulu baru bisa masuk hari Sabat? Justru enggak gitu loh. Kenapa? Karena ini hanya sebagai satu konfirmasi bahwa dosa itu sebenarnya kan ada kematian tadi kan harusnya kan ini kan dari awal kan kematian yang stretch itulah sebenarnya kan yang sudah ini. Jadi kalau saya nggak melakukan ini kan saya sudah kayak menyangkal gitu loh Yud. Maksudnya menyangkal, makanya dari kata konfirmasi itu korban itu dilakukannya walaupun itu tidak berdosa. Itu Yud. Walaupun dilakukannya di masa yang ada dosa. Jadi walaupun ini setelah dosa, maksudnya Genesis 3:6, tapi dari jawaban Angkos tadi bilang untuk appointed time-nya itu nggak perlu ada dosanya, gitu. Iya, bisa dilakukan. Jadi dilakukannya tuh bukan hanya untuk itu gitu Yud, benar. Oke, itu yang sedih. Uncle Stan. Coba Stan. Ayo Stan. Iya, jadi kalau kita lihat gini ya, dia punya kata appointed time. Ada dua unsur kan yang Kak Reni tanya, sacrifice at the appointed time. Dan kalau kita lihat bahwa appointed time sudah ada lebih dulu. Dan itu Tuhan Yesus sendiri, Bapa yang mau melalui Tuhan Yesus kan yang bikin itu di 11:14. Dan kemarin ditekankan bahwa kenapa diperintahkan ini appointed time 11:14 apa Stan? Sorry Stan. 1:14. Oke dia itu Stan. Supaya Bapa mau anaknya dilihat. Ingat nggak ada kata begitu kemarin? Itu sebelum ada korban. Karena anaknya dilihat itu karena dia sumber kan. Maksudnya dia adalah sumber kehidupan. Jadi
dialah kehidupan kan? Dan yang ada terus itu kehidupan. Waktu ada dosa, kehidupan jalan terus. Meskipun ada kematian, karena kematian itu yang satu paket dengan kehidupan. Dan untuk orang hidup, karena di bawah dispensasi dosa, dia harus ada sacrifice, terikat di situ. Karena dan sacrifice ini dia adanya karena ada kehidupan. Jadi kehidupan terus, sacrifice bonceng karena ada dosa, dan setelah itu apakah sacrifice dalam hal ini domba masih terus? Enggak. Yesus punya kehidupan kan, yang selalu dilihat adalah kehidupan yang lanjut terus. Jadi appointed time terus ada tanpa terikat dengan sacrifice. Nah, ujung-ujungnya dari segala semua ini itu intinya adalah kehidupan itu sendiri. Jadi itu kita punya ini point of view daripada kenapa harus ada sacrifice at the appointed time. Maka kalau dari jawaban Uncle Stan ini bukan yang lebih setarik itu, artinya walaupun kita hidup di bawah dispensasi dosa, jadi udah masuk jangkauan dosa, nggak membuat bahwa artinya harus ada dosa dulu untuk ada dia punya appointed time-nya, karena itu yang udah ditetapkan sejak 1:14 dan itu yang akan lanjut terus, karena bedanya dia punya kematian bunuh domba itu adanya setelah dosa, nah dia baru masuk di situ. Iya, betul. Karena intinya di 1:14 itu dia ada rule untuk mengatur kehidupan, gitu. Sehingga kalaupun ada sesuatu yang terjadi setelah itu harus masukin di situ, karena dia sama dengan appointed yang telah diatur untuk kayak mengatur kita punya kehidupan ini. Jadi apapun yang lihat apa yang terjadi di sebelum dosa. Jadi dosa itu cuma betul yang bilang tadi, itu yang kita punya maksud. Dia lebih dulu. Kalau saya menjawab, bisa nggak ada sacrifice tanpa ada appointed time? Enggak bisa. Karena Kenapa? Karena yang lebih dulu ada adalah appointed time. Dan appointed time itu yang apa saja yang terjadi di setelah itu dimasukin ke appointed time yang setelah ditentukan. Oh, oke. Berarti kayak gini, yang Uncle Stan bilang, alasan nggak bisanya karena appointed time udah ada duluan. Sehingga waktu ada sacrifice harus di situ berlakunya. Iya, betul, di situ. Berarti Uncle Stan benar-benar nggak lihat ada kemungkinan bahwa waktu ada sacrifice ada di luar apa yang enggak ya? Oke. Itu karena Tuhan sudah setting pengatur kehidupan itu. Okay. Jadi bukan berarti setelah kejadian dan harus disesuaikan dengan ini. Jadi yang dia punya fondasi sudah berlaku, tapi bukan berarti antisipasi dosa, itu yang kita mau hindari. Bukan karena antisipasi dosa ini. Appointed time-nya ya? Appointed time, karena itu sudah ada sebelum dosa. Jadi waktu dosa datang, disitulah dibikin. Tapi bukan appointed time yang sudah diantisipasi karena ada dosa. Karena dibilang kemarin kan bahwa yang kenapa ada 1:14, Bapa mau anaknya dilihat. Karena kalau konsep lihat itu adalah kehidupan. Karena waktu dia bikin itu let there be light sampai sampai ke manusianya di hari ke-6, apakah itu semua kehidupan yang keluar dari Bapa melalui anak? Termasuk yang 1:14 ini. Itu loh.
kapan nggak ada sacrifice kapan nggak ada sacrifice tanpa appointed time? Kapan? Yang tadi Uncle Stan bilang kan nggak bisa tuh ada sacrifice tanpa appointed time. Nah, kapan? Kapan nggak ada sacrifice? Tunggu, kita mau coba ngerti kata-kata. Kapan tidak ada korban? Nggak pernah ada tanpa appointed time. Dia appointed time itu adalah dasar daripada pengaturan kehidupan. Jadi kalau appointed time nggak ada, kita nggak bisa bayangkan gitu. Oke. Karena nggak mungkin nggak ada appointed time berdasarkan 1:14. Tidak mungkin tidak ada appointed time. Oke. Jadi kalau yang justru mungkin tidak ada buat kita sacrifice. Karena bisa saja ada salah mengerti soal berarti ini. Coba ulang. Dia punya pertanyaannya. Apakah bisa nggak ada sacrifice tanpa appointed time? Enggak ada. Kalau apakah bisa ada dong, Om? Enggak ada, Om. Enggak ada. Kalau berarti enggak ada, berarti bisa. Apakah bisa nggak ada sacrifice tanpa appointed time? Tanpa appointed time, Mas Gun. Gini, apakah itu bisa tuh, yang tidak ada? Enggak ada, berarti tidak ada itu tanpa sacrifice. Tanpa appointed time. Kalau bilang ada tanpa appointed time, betul. Enggak ada. Tapi kalau enggak ada, ya berarti bisa. Coba. Kalau menurutku begitu. Kalau enggak ada, ya memang enggak ada sacrifice tanpa appointed time. Jadi yang ada cuma apa dong, Kak Stan? Kenapa? Ya, Kenapa? Kak Gun, sorry. Yang ada cuma apa, Kak Stan? Kak Gun, sorry. Kalau yang ada itu sacrifice itu dengan appointed time. Apakah bisa nggak ada sacrifice without appointed time? Jadi cuma ada sacrifice dong? Atau? Apakah ini coba ya aku analisa pertanyaan. Apakah coba. Tidak ada sacrifice? Apakah bisa? Ada bisanya enggak kan? Ada. Ini loh katanya enggak ada sacrifice tanpa appointed time. Itu artinya bisakah ada appointed time tanpa sacrifice gitu. Kok lah ganti nih berarti cuma ada appointed time dong. Iya, kalau yang tadi dia punya fokus nggak adanya. Bisa kalau ini? Bisa dong. Bisa dong kalau gini. Bisa. Kalau gini bisa. Berarti yang tadi jawabannya bisa aja, kayak. Bisa. Oke. Kapan? Nah, masuk ke sini. Kapan time appointed yang tanpa sacrifice-nya? Time appointed tanpa sacrifice sebelum dosa dan sesudah kayu salib. Sesudah kayu salib. Iya. Gimana Yud? Kalau kamu apa? Yud, jawab harus ada jawaban sendiri Yud. Ayo, dari tadi dia soalnya nanya-nanya kita nih, Kasen. Aku mau nanya dia. Yud. Ya, sebelum Karen dijawab, apa jawabanmu? Iya, kalau Yud apa? Aku setuju bahwa yang setuju dengan Uncle Stan angkat tangan. Aku setuju ya. Asik. Setuju. Aku udah angkat tangan. Baru putus. Uncle Stan jawab apa? Kan tadi pertanyaannya, bisa nggak ada appointed time tanpa sacrifice? Jawabannya bisa. Nah, kapan? Ini sekaligus buat yang lain ya, biar nggak ulang-ulang lagi. Kapan? Uncle Stan bilang
sebelum dosa dan setelah kayu salib. Setuju Yud. Angkat tangan yang setuju. Maksudnya sebelum dosa dan setelah kayu salib. Sebelum dosa, apakah ada sacrifice tanpa appointed time? Apakah bisa nggak ada sacrifice tanpa appointed time gitu kan pertanyaannya? Yang ini aja Mbak, yang udah lebih mudah dimengerti. Bisakah ada appointed time tanpa sacrifice? Nah, mulai dari situ. Bisakah? Appointed time. Jadi yang ada cuma appointed time doang, sacrifice-nya nggak ada. Nah, yang appointed time doang tuh kapan? Yang nggak ada sacrifice ini? Om Stan jawab sebelum dosa dan setelah kayu salib ya. Iya. Tujuh Om Stan. Oke, Uncle Roger. Dihitung angkat tangan. Kalau gitu angkat tangan. Oke. Apakah memang cuman gini, nggak ada yang angkat tangan lagi berarti ya? Dari yang belum angkat tangan. Karena emang beda jawaban berarti ya. Aku mau dengar juga jawabannya gimana. Oke. Iya, di reaction. Oke. Udah ya, nggak ada angkat tangan lagi ya. Aku boleh nggak mau denger, iya mau jawaban yang nggak angkat tangan, kenapa mau denger dari Tamara. Sahabat Tam. Halo. Tamara. Oke. Mungkin lagi nggak ada. Calvin. Ruth. Ya. Nggak angkat tangan. Alasannya kenapa? Berarti kan beda sama dosen tadi. Mau dengar? Bedanya itu paling di setelah kayu salibnya. Bedanya gimana? Jadi setelah kayu salib tetap ada sacrifice berarti ya Kak? Calvin bilang ya? Iya. Oh. Sacrifice itu kan korban kan, dia potong domba kan. Oh. Oke. Oke. Bentar aku mau tanya Alvin. Vin. Iya Bang. Berarti ini sacrifice yang kau maksud ini bukan sacrifice yang sacrifice itu ya? Oke, nggak apa-apa. Oke, bisa diterima. Yang oke. Yang apa, Vin? Lanjutin. Iya, lanjutin Kak Vin. Yang kok ya oke, tergantung ditanya apa enggak. Kalau udah segitu ya udah. Kalau aku tambahin lah biar kita lihat sudut pandang lebih jelas. Coba jelaskan, Phil. Apakah sacrifice apakah yang sama? Alvin maksud ini yang lebih luas dari ini pernah soalnya pernah diungkapin sama Uncle. Cuman ini kan kalau begini kan pasti permainan prinsip. Ya. Dimana sacrifice itu berlanjut karena yang dilanjutkan itu prinsip dari yang sacrifice itu. Makanya ada kata sacrifice dilanjutkan. Kan kita tahu bahwa sacrifice itu
ada bagian required sama not required-nya. Required-nya dari sacrifice itulah yang dilanjutkan itu. Itu dari segi itu yang aku bilang. Tapi kan oke, tapi kan tadi di Makanya tadi yang Bang Gun bilang ya itu benar. Bukan sacrifice yang sacrifice itu. Itu at least yang aku jawab lah dari sudut pandangku gitu. Aku mau balik lagi tanya sama Yud nih, Yud. Ya. Tadi kan dibilang pertanyaannya apakah saya baca ulang tadi biar nggak salah. Bisakah AT without sacrifice? Appointed time without sacrifice. Tadi kan. Jadi sorry Kak Gun dulu. Kak Gun, coba aku Kak Gun sambil Kak Gun mikir ya. Iya, bisakah appointed gimana tanpa sacrifice? Kan bisakah AT tanpa sacrifice? Lalu Alvin jawabnya berarti dia jawabnya bahwa setelah kayu salib itu tetap ada sacrifice. Tapi yang bukan sacrifice. Itu bagaimana menjawab pertanyaannya gitu loh, Vin, maksudku. Iya, karena tadi kan ada dua pertanyaan. Pertama bisa, dua kapan. Nah, bedanya Calvin yang di kapan itu. Kapannya tadi kan Uncle Stan sebelum dosa dan setelah kayu salib kan. Nah, Calvin sebelum dosa, tapi nggak setuju yang dia punya setelah kayu salibnya, karena di situ berarti ada appointed time dengan sacrifice. Jadi jawabannya si Alvin cuman sebelum dosa aja. Iya, berarti kesimpulannya karena kan tadi kita dua. Vin, apakah itu Vin? Bukan enggak. Kan tadi kan aku nggak setujunya cuman bagian yang ketika Om bilang setelah kayu salib itu. Jadi kan kamu bilang setelah kayu salib itu ada appointed time dengan sacrifice kan kamu bilang. Nah, kalau itu yang nggak setujunya dengan Om. Itu kan dua tahap kan Kak. Itu kan dua tahap. Yang tadi kayak si Ruth bilang, yang kayak tadi Ruth bilang, itu kan dua tahap. Bisa lalu habis itu cuman jawaban kapannya itu yang berbeda dengan Om Sen. Enggak, jadi sekarang Vivi itu mau tanya kapannya versi Calvin berarti apa? Kan beda sama Om Sen. Iya, itu aku mau tanya. Yang doang berarti yang sebelum doang atau ada yang lain lagi gitu. Ya kan karena kalau misalnya berbeda dengan kapannya Kak Sten sudah pasti toh dia punya appointed time tanpa sacrifice cuman sebelum dosa. Iya, jadi yang nggak setujunya cuman bagian yang setelah kayu salibnya, kalau yang sebelum dosanya itu setuju gitu. Oh, jadi kamu jawabannya kalau pertanyaan Dedi Randy kapan appointed time without sacrifice itu sebelum dosa toh ya? Nah, itu yang mau ditanya Calvin. Ya, jadi ini udah berdasarkan jawaban Uncle Stan lagi, jawaban sendirinya gimana gitu. Kalau tadi ya, kan itu yang aku mau tanya. Lupakan ini kayu salib. Jadi Alvin cuma setuju sebelum dosa. Dan setelah dosa ada sacrifice terus. Ada sacrifice terus. Apakah dia tidak ada akhirnya? Itu sacrifice setelah dosa. Ya kalau yang poinnya itu bukan yang waktunya itu, tapi keberadaan sacrifice yang setelah kayu salib itu nggak ada itu. Di mana setelah keberadaan? Di situ yang jadi yang ditekankan kalau dari sudut pandangku. Tapi kalau soal waktu ya itu kan kita tahu cuma berdasarkan sebelum dosa atau kita nggak ada dosa. Tapi yang poinnya itu yang sacrifice, kalau dibilang tanpa sacrifice di setelah kayu salib, itu yang kita nggak ininya. Iya. Tapi kalau soal waktu kita tahu itu sama semua. Kita rubah pertanyaannya, Vin ya. Ini cuma mau make sure Alvin punya pikiran dan kita mau tahu itu. Jadi tadi Alvin bilang tidak berlakunya cuma sebelum dosa.
Dan setelah ada dosa, semua prinsip dalam prinsip sacrifice itu berlaku. Iya, makanya yang Om Sen perlu ngerti yang ku bilang tuh bukan berdasarkan waktunya, tapi ketika Om Sen bilang tanpa sacrifice di setelah kayu salib, nah itu yang ku tekanin, bukan waktunya. Untuk bilang tanpa sacrifice di setelah kayu salibnya itu yang Jadi kalau aku mau pointed out-nya di situ. Apakah Alvin bilang bahwa setelah dosa itu sacrifice jalan terus prinsipnya, sudah tidak dibatasi waktu? Sampai dunia ini berakhir itu, kan itu kalian itu tahu. Sampai dunia ini berakhir, oke. Ya, sampai Kak itu kan Sten. 21 kan. Oh iya, wes. Jadi dulu. Oh iya. Jadi Kak Sten, kalau mau dibilang kan artinya aku bisa lihat di sini sudut pandang kita itu ada yang beda dengan Alvin, Kak Sten. Kalau sacrifice yang ditekankan Alvin prinsip. Betul, kalau itu kita lihat jelas. Kita adalah memang kenyataan real. Makanya nah, kita kejar tadi, jadi itu prinsip itu berakhir di mana, dan Alvin bilang setelah dunia ini. Itu yang kita udah dapat, karena kita mau cari tahu itu juga. Oh iya iya. Prinsip itu ada. Iya. Ceritanya tuh tadi pas ada pertanyaan itu langsung terbesit aja di pikiran. Oh, itu Uncle pernah bilang, karena itu menarik banget untuk Uncle waktu itu bilang begitu kan, sacrifice itu diteruskan. Wah, ini aku keinget itu aja. Lalu aku ingat bahwa itu penjelasannya adalah tentang required-nya dari si sacrifice itu, sehingga yang kita lihat unsur sacrifice-nya yang berlanjut itu itunya. Itu cuman kayak terbesit langsung aja gitu. Oh iya. Ngerti kan? Ya, cuman itu aja sih. Ngerti. Kak Sten, kalau aku mau lihat di sini ada kayak, maksudnya kita harus samain prinsipnya gitu loh Kak Sten. Kalau misalnya untuk kita dulu lah yang angkat tangan. Apakah Kak Sten menilai sacrifice-nya ini sacrifice ini dinilainya motong domba real atau prinsip kayak Alvin, yang mana untuk Kak Sten angkat tangan ini? Karena gini, Kak Randy cuma kasih satu kata sacrifice. Kalau satu kata sacrifice itu prinsip. Bisa juga domba. Tapi kalau cuma sacrifice doang, itu bicara soal prinsip. Dan kalau soal prinsip, kita setuju dengan Alvin setelah sacrifice, setelah kayu salib, prinsip itu jalan. Tapi kita belum tahu dia sampai di mana. Kalau Alvin kan dia bilang setelah dunia ini berakhir. Kita belum ada pengertian itu sampai di mana. Iya, paling kan di 12.1 kan udah nggak ada gunanya itu Om Sen. Kalau itu kan maksudnya kita ngerti lah itu kan. Kalau itu maksudnya cuman sebelum dosa atau setelah dosa berakhir ya udah, itu kan udah ini kan. Iya. Udah nggak. Soalnya tadi Alvin udah bilang di 12.1, jadi tidak dikeluarkan semua aja. kita mau cari, karena kan kita penasaran juga kan. Iya, penasaran juga. Kalau udah ada begitu, kita udah lihat ininya, jalan pikirannya Alvin. Kalau bilang sampai dunia ini, kita juga belum bisa establish begitu. Maksudnya belum pernah masuk sesuatu dari situ gitu. Itu jadi kalau kata sacrifice sendiri itu buat kita bicara soal prinsip setelah dosa itu. Dan kalau bicara prinsip setelah dosa, kita ikut Alvin. Bukan berarti kita tidak punya pendirian, sorry. Om Sen, ini aku juga mau bilang kalau misalnya sacrifice berdasarkan literal, aku akan ikut yang angkat tangan. Ya maksudnya aku cuma tadi ngerti kan? Waktu bilang Kaki ngerti juga lah itu. Betul, Vin. Jadi kita betul-betul lihat itu literal tadi. Aku tadi juga soalnya lihatnya literal karena berdasarkan alur cerita kita kan, Kak Sten, yang bunuh domba, ini semua istilahnya itulah. Nah, jadi dengan alur ceritanya itu, aku ngambil kesimpulan bahwa setelah kayu salib itu nggak ada, kalau mau ditambahin ya, sacrifice dia bukan punya prinsip, tapi literal sacrifice-nya bunuh domba gitu loh. Jadi kalau misalnya mau disuruh angkat tangan dua-dua, kita akan angkat tangan dua-dua gitu. Karena benar semua gitu. Betul, antara betul. Alvin dan
dan Kak Stan. Enggak. Jadi Kak Stan jangan bilang pindah haluan karena Enggak, dua-dua benar, kita Kak. bilang dalam tanda kutip, kalau cuma penekanan sacrifice itu soal prinsip, tapi kalau penekanan korban domba itu kayu salib, kita mengerti semua itu. Dan berdasarkan pertanyaan yang kita analisa kan tidak pernah berhenti di satu tempat, gitu. Kita tidak bisa, dia berjalan terus kan, terikat dengan pertanyaan kita. Jadi meskipun waktu leadingnya itu kelihatannya domba, tapi setelah kita terikat dengan pertanyaan cuma dimension sacrifice, dombanya udah kejawab kita. Tapi sacrifice-nya ini yang kita consider. Dan kalau kita analisa pertanyaan sacrifice, kita ikut leadingnya sacrifice itu. Kak Stan, mau tanya sekarang Kak. Kalau misalnya Kakak bilang, oh kata sacrifice itu cuma berdasarkan prinsip. Jadi kalau ada kata sacrifice itu prinsip gitu kan. Nah bagaimana Hebrew 10 ayat 6? In burnt offering and sacrifice for sin, thou had no pleasure. Apakah sacrifice di sini prinsip atau literal? Literal. Jadi prinsip itu dalam pengertian begini. Ini yang kita mengerti tadi, bahwa tadi yang kita mengerti pertama, kita tidak against itu ayat. Justru karena itu ayat, kita bilang itu kayu salib. Gini. Karena ayat itu kita bilang kayu salib, berdasarkan unsur-unsur di ayat itu. Tapi setelah kita analisa lagi itu pertanyaan, loh, kalau memang kalau itu bukan bicara soal literal dan dia di situ cuma tersisa sacrifice, nggak ada lagi ini, karena ini nature-nya kita selalu jawab kuis kan, sehingga terbentuk pola pikiran begini. Jadi kalau cuma ada kata itu di situ, itulah yang kita mau pakai, berarti kita lanjut ke prinsipnya setelah literal. Jadi kalau jawab satu merah, kita harus coba lagi supaya dia hijau, gitu loh. Kita punya cara menjawab. Gitu. Iya, jadi emang udah terbentuknya begitu, Absen. Terbentuknya begitu kita, gini. Jadi betul. Jadi kalau orang mau bilang itu, kita mau jelaskan itu literal. Itu literal. Tapi kalau orang bilang, masa literal? Oke, kita jelaskan dari sisi spiritualnya. Gitu aja, sesimpel itu, gini. Iya, fleksibel. Fleksibel kita. Kalau ingat istri Lot nggak jawab, ya jangan lupa. Segitu aja lah. Kita punya, jadi fleksibel, gini, kita punya jawaban. Bukan berarti kita nggak ada prinsip, enggak. Bukannya nggak ada prinsip, Kak Stan, cuman mau make sure aja, istilahnya kita juga jangan asumsi juga ini soal mau nekanin apa gitu loh Kak Stan, maksud aku. Karena kan Kak Stan kan sebelum jawab yang ini kan juga salah soalnya, masalahnya Kak Stan ngertinya, ingat nggak tadi? Iya, itu kan struggle-nya di pengertian. Setelah dapat pengertian, kita bisa bilang kita punya jawaban pasti. Iya, gitu. Iya. Itu aja Kak Stan, cuman mau make sure itu. Ya, mantap. Thank you, Kak. Oke, berarti udah dapat ya dia punya alasan dari Calvin. Itu walaupun tidak angkat tangan, tapi bisa disetujui juga dari sisi yang lain. Dari fokus yang lain ya. Nah, ini yang nggak angkat tangan yang lain. Jadi Yud, sorry Yud. Ya, Oma. Jadi yang berdasarkan Alvin itu yang diambil kata prinsip di situ yang dibilang sacrifice saja gitu ya. Sehingga itu diasumsikan dengan prinsip. Ya, apakah seperti itu? Alvin. Sebenarnya kalau aku ya tadi aku bilang sih, aku terbersit aja itu. Terbersit dengan konsep yang waktu itu pernah dibilang. Bukan spesifik karena kata sacrifice-nya tuh, tapi maksudnya bukan itu. Reason-nya itu keluarnya bukan karena reason itu, tapi keluar aja di pikiran. Oh ya, ini kayak pernah gitu aja. Oke, Vin, thank you. Han dan semuanya. Coba deh ya, kita ingat yang waktu itu, yang pelajaran yang dari mana Alvin terbersitnya itu. Kan ini kan membahasnya itu kan
waktu itu kan urutan 3 kutipan, masih ingat nggak? Dosa kecil, dosa besar itu yang dosa kecil, dosa besar, dosa one particular sama most essential ya kalau nggak salah. Most yang itu kan dua itu kan dibandingkan. Walaupun itu tuh bukan kenyataan perbandingannya karena hasilnya sama-sama eternal death, ya kan? Nah, karena melanggar hari Sabat inilah, ya kan? Artinya kan langgar 10 hukum, ya kan? Makanya prinsip ceremonial law itu ditambahkan, ya kan? Yang dikasih lah itu right and ceremony supaya nggak lupa 10 hukum. Nah, jadi istilahnya ada yang mereka istilahnya kayak prinsipnya itu yang ada yang Adam dan Hawa lupa kan, istilahnya gitu nggak sih? Prinsip dari ceremonial law itu yang membuat mereka nggak berdosa, ya kan? Yang ditambahkan precept sama statut yang kutipan paragraf 3-nya itu loh, itu supaya mereka nggak langgar 10 hukum. Boleh. Nah, jadi prinsip ceremonial law-nya, makanya dibilang kan, prinsip ceremonial law itu ada setelah kayu salib, tapi tanpa dombanya mati, ya kan? Gitu kan, kalau nggak salah. Nah, terus habis itu, kalau misalnya, kan kalau kita bahasanya nih ya, oh ini prinsipnya jalan terus, gitu kan. Kita mau bilang ini prinsipnya jalan terus. Artinya, kalau misalnya kita bilang sebelum dosa nggak ada prinsip itu, ya kan, prinsipnya nggak ada prinsip itulah istilahnya. Apakah istilahnya kayak apakah bisa ngelihat nggak kayak missing, artinya istilahnya nggak bisa dibilang sebelum dosa nggak ada dosa kalau prinsipnya itu nggak jalan gitu loh, ngerti nggak sih? Karena ini itu dari kata-kata ditambahkan nggak maksudnya? Karena ditambahkan jadinya nggak bisa berlaku sebelum dosa. Apakah itu? Gimana Han? Coba. Yang aku tangkap karena tadi dibilang ditambahkan itu, apakah yang berarti jadi nggak bisa berlaku kalau sebelum ada dosa gitu? Karena dia kan ditambahkan supaya nggak melanggar kan prinsipnya. Ditambahkan karena dia udah lupa 10 hukum. Artinya istilahnya udah lupa 10 hukum. Dan jadi artinya tuh kayak gini Han. Kalau misalnya di sebelum dosa kan nggak dosa toh. Artinya itu prinsipnya itu sudah terselubung semua ada di situ gitu loh Han. Di sebelum dosa itu sudah ada. Tapi kayak nggak diuraikan lah istilahnya. Ngerti nggak sih? Itu yang aku kayak juga pingin disetrika lah istilahnya. Karena kalau misalnya kita istilahnya kan berdasarkan ngomong prinsipnya gitu kan. Prinsipnya jalan terus. Kalau misalnya kita ngomong prinsip, apakah prinsipnya kita nggak mau bilang itu nggak ada di sebelum dosa gitu loh. Kalau cuma ngomong prinsip loh. Karena kalau di sebelum dosa kan nggak ada dosa. Kalau nggak ada dosa artinya semua prinsip yang setelah dosa pun yang membuat orang lupa akan prinsip itu jadi dosa, harusnya kalau misalnya sebelum dosa, harusnya prinsip itu pun kayak ada juga supaya mempertahankan mereka nggak berdosa gitu loh Han. Itu aja Han. Kalau mau ngomongin kata prinsip ya. Jadi kalau mau ngomong prinsip, appointed time-nya jadi kayak ada nggak waktu di mana appointed time without sacrifice? Kalau ngomongin prinsip, kalau misalnya aku lihat, ini coba koreksi ya teman-teman. Kalau mau lihat dari semua, kayaknya nggak ada semua gitu loh. Jadi kayak kapannya yang nggak ada, jadi nggak bisa juga di sebelum dosa ngomong gitu kalau ngomong bahasa prinsip gitu. Ngerti. Ini ada tadi dengan kalau memang itu prinsip itu tidak perlu seremonial law itu, karena kemarin kan kita belajar seremonial law itu kan untuk menolong untuk menurut akan 10 hukum itu. Jadi kalau memang ini jadi pertanyaan kita tadi pun saya pikir itu literal. Jadi kalau memang nggak prinsip juga yang harus ditekankan di sana,
Ya sekalian prinsip aja gitu. Dilampirkan itu di dalam pertanyaan itu dengan prinsipnya gitu kan. Jadi karena pertanyaan tadi itu, saya pikir itu sangat literal. Jadi kita kebetulan tadi kan kita membahas sacrifice itu. Baru masuk di appointed time. Jadi kalau itu tidak literal, saya pikir enggak itu juga pertanyaannya. Jadi saya sangat setuju kalau pertanyaan itu tadi, Iud, itu literal dan jawabannya yang pas adalah jawaban Om Stanley. Itu kalau menurut saya. Oke. Nah, jadi Nyangka lah. Setuju dengan literal jawaban Stanley. Karena Stanley So fokus pindah. tentang dia punya prinsip tadi. Prinsip. Harus disisihkan gitu. Kalau konteks ini kayaknya aku salah tuh. Jadi gini lah, coba kasih jawaban Stanley. Ada 2 jawaban tadi. Coba dibilang jawabannya persis kata-katanya lalu saya komentar. Boleh saya coba? Saya mau persis ya yang dibilang karena saya hanya bisa komentar kalau saya tahu persis apa yang dia bilang. Kalau salah bilang artinya salah komentar ya. Oke Pak, oke. Kalau saya ingat tadi Pak, setelah itu waktunya yang terakhir ditanya Pak, kapan itu apa? Jadi kapannya itu sebelum dosa. Waktu kapan? Waktu kapan harus jelas. Waktu kapan? Jawabannya. Waktu kapan saya ingat. Ibu Rian, Ibu Rian tunggu dulu ya. Waktu Ibu Rian bilang kapan itu enggak lengkap karena kan udah lama itu kapan apa. Tapi saya ingat pertanyaannya, saya ingat. Karena kan waktu pertama Stanley bilang saya lupa persis apa ya, tapi bukan itu penting. Seakan-akan bisa ada appointed time tanpa sacrifice. Iya. Lalu pertanyaan berikut, kapan bisanya? Itu dia. Kan? Iya, kapan bisanya? Jadi kapan bisanya? Kan? Jawaban Pak Stanley, sebelum dosa dan setelah kayu salib. Iya, itu dia jawaban. Betul-betul. Mantap, Yurian. Betul itu. Artinya, oke, itu pertama. G dicatat itu persis. Oke, sekarang yang jawaban kedua siapa? Alvin atau siapa? Alvin. Pertama kita lihat perbedaannya dulu. Aku jawab Uncle. Ya. Nah, aku pas Onsen jawab itu kan aku komentarnya itu berdasarkan yang kapannya. Bukan berdasarkan bisanya. Nah, yang komentar itu adalah iya, betul. Pertanyaannya kapan? Pertanyaannya kapan? Betul. Itu yang betul. Yang gue komentar itu ketika dibilang yang setelah kayu salibnya, itu kan artinya setelah kayu salib tanpa sacrifice bisa AT buat time. Nah, kalau jadi kapannya ialah kapannya Stanley bilang kan sebelum dosa dan setelah kayu salib itu bisa tanpa sacrifice. Lalu Alvin bilang setelah kayu salib masih ada sacrifice. Iya, dan appointed time-nya. Nah, dengan itu yang dengan appointed time. Oke, itu ya. Jadi udah beda. Jadi benar-benar udah beda kan. Nah, oke, terima kasih. Itu aja saya mau dengar. Sekarang saya mau tanya Gedi. Tadi Gedi punya argumentasi gimana? Ini, Dad. Nah, ini kan muncul karena tadi itu yang Alvin bilang, saya ngomong istilahnya yang kenapa dia taruh di setelah kayu salibnya itu karena itu prinsip sacrifice-nya gitu, bukan literal sacrifice. Itu Alvin gitu. bilang itu? Alvin, coba Iya, betul. Oh, prinsipnya. Oke, prinsipnya. Oke. Jadi pas lagi reason itu kebersit yang waktu itu statement itu karena itu lumayan impress untuk bilang sacrifice itu lanjut setelah kayu salib, dan aku ingat itu karena yang di-required dari sacrifice itu yang tetap berlanjutnya itu Anggota. Oke, prinsipnya. Oke, thank you. Stanley punya maksud itu
sama dengan Alvin nggak? Sehingga jawabannya bisa sama dengan Alvin kalau konsep prinsipnya. Artinya jawaban Stanley waktu setelah kayu salib enggak, itu bukan berdasarkan prinsip. Iya, berdasarkan literal itu. Jadi oke, jadi secara literal nggak ada, secara prinsip ada. Secara prinsip ada terus. Ada, Gitu. karena sama dengan Alvin. Okay? Iya, betul. Artinya boleh dikatakan, Alvin, kalau Alvin bilang setelah kayu salib prinsip, artinya sama dengan Om Stan dong. Artinya literalnya sudah habis, betul? Iya. Iya, itu tadi aku juga Artinya nggak bilang. ada bedanya, Kalau sama sekali nggak ada bedanya kalian berdua. betul, Ya, nggak ada betul bedanya. sekali. Oke, nggak ada bedanya. Oke, nah, jadi itu bisa nggak ada sacrifice secara literal, tapi secara prinsipalnya masih jalan terus. Oke. Dan kalau bilang setelah kayu salib dan sebelum dosa, jadi sebelum dosa dengan Stanley sama kan? Iya, Sebelum dosa itu iya, sama. dan jadi nggak ada dia punya sacrifice, tapi ada AT-nya. Dan jadi kita ambil yang nggak ada lah, kita ya ambil yang nggak ada ya. Kita ambil yang nggak ada aja, kan? Artinya kita hanya ambil yang nggak ada, ya. Kita hanya ambil yang nggak ada, yang literal itu. Artinya sebelum kayu salib, okay? Sebelum kayu salib dan setelah kayu salib. Nah, pertanyaan saya, kayu salib apa? Saya pengen jawaban kalian. Kalau setelah kayu salibnya apa? Literal. Ya, literal apa? No, pertanyaan saya itu ada sacrifice kayu salib. Iya, iya. Oke, apakah itu appointed time? Yes. Iya. Saya mau make sure aja kalian punya pengertian apa, oke? Nah, yang jawab Gedi, tapi saya lagi tanya Stelin dengan Alvin. Iya. Tadi ada bilang iya ke. Oh iya, sorry. Ya. Ketutup Gedi. Alvin? Ya, ini kalau aku lihat ini jenis ketiga dari sacrifice, ini kenyataannya yang perlu juga untuk ada appointed time-nya. Apa artinya ketiga? Kan tadi kan pertama kalau yang sebelum dosa, yang sebelum kayu salib itu kan saya ngerti. Tapi apa artinya bukan setelah dan sebelum? Apa artinya ketiga? Kalau kamu kenyataan piala sacrifice ketiga, tidak tahu piala ketiga itu nggak sepenting beliau pertama kedua. Apa artinya ketiga? Oh ya, betul. Bukan, itu yang terpenting. Itu yang terpenting karena itu kenyataan. Artinya ketiganya apa? Urutan Realita. Kejadian. Urutan kejadian. Bukan. Betul, bukan. Justru itu ketiga yang itu bukan urutan kejadian. Bukan, yang aku maksud bukan. Ternyata itu jenis yang ketiga, tapi bukan urutan ketiga. Karena itu yang kenyataan kan, kalau yang ini lambang, yang setelah itu prinsipnya, tapi yang kenyataan. Apa dan yang pertama dan? Yang pertama yang lambang itu, Uncle. Sacrifice-nya. Artinya kalau lambang pertama, kedua apa? Kayu salib dulu kalau urutan. Ketiganya apa? Yang prinsip. Bisa penekanannya. Tuh. Ini dari segi urutan. Oke, bilanglah saya terima itu. Itu tetap ketiga urutan. Ya, jadi kan kalau pertanyaan saya, kayu salib nggak ada prinsipnya emangnya? Apakah kayu salib ada lah, pasti ada. Kenapa dan si ketiga prinsip lalu kedua realita katanya? Iya, maksudnya ini dari sudut pandang. Nggak bisa. Makanya saya mau tahu arti ketiga apa ini, betul kan? Iya, betul. Well, ini makanya waktu Alvin bilang bukan urutan. Ini coba apa dan? Iya, ini tuh coba. Karena kan aku masalahnya udah bilang sacrifice yang setelah kayu salib ini dibelahnya berdasarkan bukan literalnya gitu prinsip ya. Jadi aku coba masih ke arah situ. Tapi ya kalau berdasarkan prinsip kan itu selalu ada terus. Oke. Jadi waktu nomor 1 apa dan? Nah kalau penekanan
Kalau penekanan dari pelan-pelan, jangan dekat-dekat lah. Nomor 1 apa? Nah, Jangan ini tuh kasih intonasi, karena intonasi itu kan ditekankan, enggak. Nomor 1 opo. Stan, silahkan bela juga ya. Ini kalian satu. Soalnya gini kita memang nikmati Alvin sekarang. Sedang nikmati, bukan main. Tolong dong teman Anda. Aku bantu Uncle boleh. Ini ada ketiga ternyata. Jadi kan gini Uncle. Coba. Maksudnya gini Uncle. Aku kan jadi karena kebelah pikiran tuh itu yang bikin aku jawab itu. Tapi dari dasarnya itu kan kita tahu sebenarnya nggak ada pembelahan itu gitu. Prinsipnya itu tetap berlanjut. Tapi untuk nggak ada, ngapain dibelah dan. Nah itu yang tadi aku bilang, makanya itu pas untuk jawab pertanyaan itu tuh kebersit. Ini statementnya rada impress di kepala. Gue bilang udah aku ngomong aja ini gitu. Gue bilang ini sacrifice juga ada karena ini unik untuk dibilang gitu. Oh begini, Alvin bilang saya mau bilang aja lah. Walaupun ya, karena dibilang, tapi unik untuk dibilang. Tahu nggak? Alvin nggak tahu di ujungnya dipertanggungjawabkan, benar nggak? Iya betul. Dan aku udah pikirin juga. Udah pikirin juga. Yang makanya gue bilang tadi prinsipnya itu. Oke. Tapi artinya, pas ditariknya itu. Iya. Kayu salib kan prinsip itu. Kalau kayu salib bukan prinsip, apa dan itu? Kan? Nah itu Uncle. Pada saat Om Sen bilang setelah kayu salib itu tanpa sacrifice-nya itu, nah di situ yang bikin aku enggak, ini ada sacrifice-nya. Lalu aku bilang itulah prinsipnya itu Uncle. Walaupun kalau dijelasin begini, kita tahu dia selalu berjalan terus, nggak pernah berhenti gitu. Tapi berdasarkan pembelahan dari Om Sen itu dia itu. Artinya Alvin harusnya bilang begini untuk bedakan dengan Om Sen. Setelah kayu salib, ini Alvin punya jawaban ya. Bilangnya gini, setiap kayu salib prinsip yang berlangsung sejak kayu salib. Jangan dipisahin kalau itu jawabannya. Gimana? Karena nggak bisa di kayu salib nggak ada prinsip. Iya. Prinsip yang itu missing. Paling kurang itu jawabannya. Iya, itu missing point betul. Oke. Nah, saya nggak bilang benar atau salah. Itulah cara bilangnya kalau nggak disalahin. Tadi agak pelan. Tadi prinsip yang di stretch ya Kak bilang tadi. Yap. Oh, Oke. Karena di kayu salib harus ada prinsip dong. Nah, makanya saya tanya habis itu, nomor 1 apa? Prinsip juga. Makasih. Nomor 1 prinsip juga. Jump in and help anytime. Ya, jadi kalau kita lihat begini, dari dispensasi itu setelah dosa sampai setelah kayu salib, itu yang jalan itu ada prinsip dan di atas prinsip itu dinamai. Setelah dosa dan setelah kayu salib nggak ada, bukan setelah dosa maksudnya dispensasi setelah setelah kayu salib. Jadi prinsip itu ada terus. Cuma sebelum kayu salib. Jadi nomor 1 apa Sen? Tolong jawab dulu. Nomor 1 apa? Nomor 1 itu prinsip. Oke. Artinya sebelum kayu salib, setelah kayu salib nggak ada realitis. Reality, betul? Yang kayak udah. Baik. Artinya sebelum kayu salib, setelah kayu salib nggak ada realitinya, betul? Nah, itu yang reality yang kita mau namain di atas prinsip. Nah, gini, kita punya maksud gini Kak. Jadi prinsip dulu. Jadi prinsip itu yang ada di dispensasi sebelum kayu salib, yaitu potong domba. Namanya sacrifice domba. Itu yang kita bilang. Tapi prinsipnya adalah prinsip yaitu untuk kehidupan kan, kematian ini untuk kehidupan. Dan dia di tengah itu yang kayak Alvin bilang, yaitu di tengah itu ada kayu salib dan itu semua yang lead ini prinsip ini. Dan setelah kayu salib
prinsip itu jalan, tapi ada sesuatu yang di atas prinsip itu namanya apa? Yang ditarik dari kayu salib, dia punya prinsip tetap. Karena sentralnya itu di yang kita bilang itu di kayu salib. Oke, kita mau Jadi tanya, kayak prinsipnya mulainya kapan? Prinsipnya mulai waktu Prinsip jatuh dalam sacrifice. dosa. Oke, Jatuh berakhirnya dalam kapan? Berakhirnya kapan? Berakhirnya ini kita struggle di sini. Berakhirnya 12.1. Oke, 21 ya. Oke. Iya, ya, karena untuk keselamatan kan kalau bicara prinsip keselamatan, Probation gitu ya. Probation. Nah, Oke. Fungsinya prinsip ini apa? untuk kita punya keselamatan. Keselamatannya terdiri dari apa? Tolong uraikan apa itu keselamatan. Keselamatan terdiri dari kita punya kehidupan ini karena ada kematian. Gitu. Stan, masa kehidupan ada kematian itu keselamatan? No, Stan. Nah, Apa keselamatan? maksudnya kita punya keselamatan karena Definisi ada yang keselamatan apa? Itu aja. Definisi keselamatan apa? Definisi keselamatan apa ya? Keselamatan itu sesuatu mati 121 Stan. Keselamatan dari dosa. Selamat dari Jangan dosa. bilang dari dosa. Keselamatan apa? Keselamatan. Kalau diselamatkan dari dosa, keselamatan apa? Tidak berdosa, Pak. Tidak berdosa. Ya, bantu-bantu berikan. Kalau dari pojok bantu-bantu. Sen, saya ngerti. Kalau nggak ditanya lebih gampang jawab, benar nggak Sen? Iya. Betul. Ngerti, Sen, I understand, no problem, oke? Okay? Karena kalau Stanley yang nggak jawab, gampang keluarnya, betul? Betul. Tapi nggak apa-apa, Ibu Rian, nggak apa-apa jawab, oke? Okay? Nah, sekali, jadi kuncinya prinsip sacrifice ini ialah untuk tidak berdosa, betul? Betul. Artinya dibutuhkan kalau tidak berdosa. Betul nggak? Kalau menurut yang Ya, tadi. Betul. Iya. Betul. Artinya untuk tidak berdosa itu harus enggak berdosa dulu, lalu ada prinsipnya supaya enggak berdosa. Bagaimana Ibu Rian? Iya, Pak. Betul? Iya. Artinya sebelum berdosa, makanya Adam dan Hawa berdosa. Karena katanya enggak ada prinsipnya, artinya boleh berdosa. Halo. Kalau dibatasin di situ ya, Uncle. Golden. Uncle. Coba nih. Maksudnya Iya. kita mau urutin dari yang tadi prinsip keselamatannya apa kan itu tadi kan yang Matius 1:21 kan nggak berdosa. Enggak, Matius 1:21 itu dari dosa. Jadi Matius 1:21 itu hanya untuk tolong untuk kasih jawabannya, tapi jangan verbatim kutip dari ayat itu maksud saya. Oh, tadi kita yang nggak bisa masuk ini yang pas ini Uncle. Ulang dari lawat. Tadi saya tanya, apa gunanya sacrifice? Lalu saya tanya, mulainya kapan? Open probation, close probation. Okay? Sampai 21. 36, 21. Itu prinsipnya. Dan makanya saya tanya, prinsipnya untuk apa? Untuk selamat. Apa definisi selamat? Tidak berdosa. Oke? Okay? Nah, untuk tidak berdosa itu boleh berlaku untuk orang yang berdosa lalu nggak berdosa, dan berlaku juga dong dengan orang yang nggak berdosa supaya jangan berdosa, betul? Iya, prinsip selamat itu. Iya. No, jangan bilang selamat, nggak berdosa. Saya udah ganti definisinya, nggak berdosa, betul? Oh, dari nggak berdosa supaya tetap nggak berdosa kan? Iya, atau dari berdosa nggak berdosa, atau dari nggak berdosa tetap nggak berdosa. Itu arti daripada definisi selamat yang didefinisikan nggak berdosa.
Betul? Iya. Oke. Dapat. Dan kalau itu definisinya, lalu mulainya di 36 sampai 12.1, sebelum 36 setelah 12.1 nggak berlaku dong untuk tidak berdosanya. Pantas Adam dan Hawa berdosa karena ada prinsip itu. Betul. Iya. Iya, jadinya tuh kayak gitu. Betul. Oh boy. Nah, gimana? Jadi Uncle majuin lagi kan, dipastiin lagi ini maksudnya prinsip berada juga di situ, apakah awalnya di awal pas dosa, dan kalau jawab iya ya udah habis salah. Kan? Artinya kalau bilang sacrifice, jangan fokus kematian. Kalau ngomong sacrifice, ada the goodness of God-nya yang harus difokus, sehingga nggak pernah di semesta alam nggak ada prinsip itu. Iya. Ini punya tadi udah masuk sih sebetulnya. Iya, salah jawabnya itu, Ustaz. Kapannya itu kita bilang Itu setelah kita dosa itu. tahapannya itu, Gi. Ngerti nggak? Iya, harus Itu lihat dia Kak Stan. Itu dia. Ngerti? Karena di hukum Ngerti, itu Dad. ada dua sisi. Ada judgment dan ada mercy. Dan bukan mercy juga, ada judgment. Oke, judgment ialah harus mati. Dan ada the love of God yang membuat orang nggak berdosa. Dan love of God itu sudah ada di Eden dan akan ada di Eden lagi nanti. Karena itulah yang tahan orang untuk nggak berdosa. Jadi waktu dispensasi dosa, itu masih ada terus karena kita perlu itu. Bedanya sekarang taruh kematian, sacrifice. Tapi sacrifice itu enggak hanya lihat kematian, harus lihat love of God juga. Betul? Artinya sacrifice itu, kalau mau bilang sacrifice literal, itu hanya di kayu salib. Karena sebelum kayu salib itu bukan sacrifice, karena dia bilang, I do not require that. Dan setelah kayu salib, artinya sama juga. Saya nggak require itu, saya nggak mau kamu ambil dia punya feast, lalu kamu nggak lihat the love of God di kayu salib. Untuk apa bunuh domba, tapi nggak lihat the love of God di kayu salib. Artinya, sacrifice-nya cuma satu kali. Tapi dia punya prinsip kekal dan kematiannya. Dari kematiannya bisa berlaku di zaman dispensasi dosa. Tapi sebelum dan setelah itu, prinsip yang ada di ceremonial law, yang pernah ada tanpa ceremonial law-nya, nggak pernah ada awal dan jangan harap ketemu ujungnya. Iya, ini makin jelas. Gimana, boleh? Makasih Alvin telah membuka ini. Jadi banyak kita dapat. Ngerti kan, Ibu ya? Itu dia. Makasih. Dan yang orang nggak ngerti apa? Yang orang nggak ngerti ialah dibuang semuanya dengan dia punya kematian, padahal dari sudut kematiannya ada yang sudah ada sebelum berdosa. Ngapain dibuang? Benar nggak? Iya, betul, Pak. Iya, Dad. Jadi makanya saya tanya, waktu the appointed time kan, tadi saya tanya appointed time, the appointed time itu harus bawa sacrifice? Iya. Karena sacrifice itu melihat love of God di kayu salib. Nah, setelah kayu salib, apa yang melalui apa saya lihat kayu salibnya? Well, pengganti domba. Buktinya di 6623 masih dibikin. Dan kalau 6623 dibikin, artinya sebelum Adam dan Hawa berdosa, udah dibikin. Iya. Jadi di Imamat 23:37 waktu dibilang ini feast untuk sacrifice, NM bilang baru di situ ditaruh prinsip kekalnya. Di Imamat 23:37 baru ada prinsip
kekal yang dibilang bukan main nggak kekalnya dan dibutuhkannya pun nggak tahu kenapa. Wow. Wow. Jadi beda banget ya, Det. Cara pikirnya. Deadly nggak ini? Deadly nggak ini? Iya. Super deadly. Dan aduh, jadi yang kayak tadi, balik yang tadi itu, Det. Yang artinya mereka berdosa karena Tuhan nggak sempurna dong kasih prinsipnya. Artinya ngulang perkataan setan. Kalau hukum Tuhan itu nggak perfect lah. Tuhan bikinnya, saya harus ditambah-tambah prinsipnya dan segala macam. Jadi dia punya kunci gini ya. Tuhan ada bintang, bulan, dan matahari. Dan itu nggak dibutuhkan di Taman Eden sebelum berdosa. Itu nggak dibutuhkan selama 2000 tahun setelah berdosa. Tiba-tiba, wih, sudah 6000 tahun lalu saya lupa. Ini penting ini. Oke, tambah di Imamat 23. Kayak salib, sudah nggak perlu lagi. Sekarang kamu kembali ke nggak tahu kenapanya kamu ada di situ. Bagaimana? That make sense kayak itu. Doesn't make sense. Iya betul. Doesn't make sense. Itu appointed time yang tadi tanya sama Om Yohan itu appointed time sangat penting untuk kita see the love of God. Itu. Dan manusia itu cenderungnya lupa. Dan karena lupa, Tuhan yang kasih dia punya alarm. Oh. Bahasa Indonesianya alarmnya di set Tuhan, setiap kali appointed time dia bunyi alarmnya. Oh, kita harus lihat kasih Tuhan. Bisa saja dibunyi, dia udah tahu. Tapi ini untuk orang yang lupa, saking sibuknya di dunia dan cari harta dunia, dikasih bunyinya alarmnya supaya jangan lupa. Setiap hari, morning, evening, setiap minggu, setiap bulan, tahunan punya, kasih ingat terus. Dikasih ingat terus. Kalau appointed time sudah ada di Eden sebelum ada tukang lupa, apalagi setelah tukang lupa. Benar sekali itu, Pak. Iya, benar. Dan tujuannya bukan untuk appointed time, bukan untuk bunuh domba. Untuk ingat the love of God. Apalagi setelah berdosa, Stan. Kalau sebelum dosa perlu dikasih alarmnya, apalagi setelah dosa yang dicari adalah dunia. Iya. Mereka pikir appointed time ini untuk apa sih appointed time? Well, kalau untuk apa itu appointed time, udah pasti Tuhanlah yang bukan kamu cari. Dan kalau dibilang pun kamu bilang, enggak perlu itu kalau yang dikasih. Yang dibuat untuk kasih ingat, kamu buang. Aduh, pantaslah setan itu benar-benar mau mengganti apa ini ya Pak ya. Oh iya. Tuh. Aduh. Dan ini nih Brian. Dan kalau kalian bilang appointed time nggak penting, cuma satu kesimpulan saya. Kamu hari Sabat kebangunan untuk ketemu kamu punya teman titik. Dan teman kamu bukan Tuhan. Iya benar. Aduh ya Mustahe. Iya. Nah gimana? Pak Rendi, aku bisa tanya. Boleh. Alarmnya itu lewat apa? Lewat matahari ke bulan kayak gitu. Kita bisa lihat matahari. Iya, alarmnya itu melalui matahari. Setiap 7 hari lihat matahari. Dan kalau bulan baru lihat bulan baru. Dan kalau feast tahunan mulai lihat bulan baru lalu hitung matahari. Ya, Pak. Gitu ya. Makasih. Dan dari mana saya tahu itu Tuhan punya alarm? Di Wahyu 12 ayat 1 ada gereja yang memiliki alarmnya gitu. Bintang, bulan, dan matahari. Dan itu adalah Yerusalem. Dan dia punya anak-anak sisa di akhir zaman ini masih berdiri di atas bulan. Masih jubah matahari dan mahkota bintang. The remnant overseas lah yang mempertahankan
Tuhan punya alarm di akhir zaman. Selama ini kita melihat itu hanya pokoknya mengerti apa itu artinya, Pak. Aduh, ini memang benar-benar cerita. Harus ingat. Ini impresi ini harus diingat. Tahu kenapa? Kalau impresi itu nggak diingat ya. Kalau impresi yang kalian, waduh, lalu besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan udah lupa. Nanti tahun depan, minggu depan, kapan saja kalian gampang dihanyutkan dengan salah kutipan dan orang-orang punya teguran dan segala macam, gampang dipengaruhi. Kecuali impres kebenaran ini tetap ada, itu yang membuat kalian nggak bisa goyang kapan saja. Tapi ada di Alkitab bilang, kalau saya lihat saya punya wajah di cermin, lalu saya pergi, saya lupa apa yang saya lihat. Jadi impresinya bertahan nggak? Tidak. Apa caranya impresi melekat terus? Dia punya jejak kaki itu, injak terus jejak yang sama, lama-lama mengeras, lama-lama akan menjadi permanen. Tapi kalau cuma satu kali injak, hilang. Artinya ini makanya 2 Petrus 12 dan ulang-ulang terus sampai nggak bisa goyang. Karena waktu kalian impres sekarang, impres itu belum mendalam. Itu cuma boom, wow, mantap, wow. Lalu waktu mulai dalam rutinitas hari-hari, lupa. Apalagi banyak banget yang dipelajari. Iya, Pak. Tenggelam semua. Itu dia. Oke, begitu. Boleh, San? Mantap. Boleh, Dad. Boleh sekali. Mantap ini ya. Boleh sekali. Mantap sekali kan. Thank you. Enggak, boleh ini enggak? Iya, aku sebenarnya karena ini yang ku kejar gitu. Kalau misalnya menjawab sesuatu atau membuat pertanyaan itu, aku selalu coba kejar itu adalah sudut pandang apa yang membuat kita berbeda dengan yang nggak belajar. Itu yang selalu aku kejar. Jadi kalau misalnya kayak tadi misalnya untuk bilang sacrifice, apakah photo time itu, aku coba selalu kejarnya itu di sudut yang ini loh yang membuat kita beda dari yang berpikir biasa, yang nggak belajar. Karena yang nggak akan belajar akan bilang literal sacrifice, berhenti di kayu salib. Tapi yang belajar akan mengerti, karena kita yang belajar, kita akan bilang sacrifice itu lanjut. Itu hanya bisa dibilang sama orang yang belajar. Nah, aku selalu kalau mau coba aja tuh selalu dari sudut begitu. Yang membuat kita berbeda itu apa sih? Ya ini yang kita bisa bilang sacrifice itu berlanjut. Itu kan akan bikin orang bertanya, kok kamu bisa berani ngomong sacrifice itu berlanjut setelah kayu salib? Nah, itu kan hanya bisa dijelaskan sama orang yang belajar. Yang nggak belajar akan bilang jawab itu ada ayatnya. KNM. Ada ayatnya. Alvin, ada ayatnya. Situ tunjuk aja ya, bahwa berlaku. Ya. Jadi sacrifice itu berlaku jauh setelah kayu salib. Berlaku. Di 1 Korintus 5:7 dikatakan Tuhan Yesus yang hal-hal yang sudah ditiadakan itu, blurring out dan abolish semua itu kan 1 Korintus 5:7. Itu ngomong kayu salib sama dengan Kolose 2:14. Sama dengan kayu salib. Lalu ayat 15 ini zamannya Rasul Paulus itu boleh ditaruh di tahun 2023 pun sama. Prinsipnya udah jauh kan. Lalu Rasul Paulus bilang 1 Korintus 5:8. Christ is sacrificed for us. Oleh sebab itu let us keep the feast. Artinya sekarang kita keep the feast karena sacrifice-nya berlaku sekarang, berlaku sampai detik ini. Karena Kristus sudah disacrifice, jadi dia nggak bilang di kayu salib. Jadi dia kutip, karena Kristus punya sacrifice di mana nggak perlu domba lagi masih berlaku sekarang, makanya kita nggak bikin domba. Karena sacrifice-nya masih berlaku sekarang. Ikut terus nggak sacrifice-nya? Iya. Kata is itu ya, Dad ya? Iya. Dan ini lagi di dunia baru.
Kalian bilang nggak ada yang mati lagi kan? Ya, nggak ada yang mati lagi. Betul, betul nggak ada yang mati. Tapi pernah ada yang mati kan? Artinya Christ sacrifice for us, ada yang pernah mati kan? Iya. Dan yang pernah mati dari mana saya tahu? Cuma Tuhan Yesus yang tangannya bolong. Selama-lamanya. Apakah Christ sacrifice for us masih berlaku from one new moon to another, one Sabbath to another? Tiap kali lihat yang pernah mati, Christ sacrifice for us. Masih Tuhan tinggalin nggak tanda kematiannya? Ditinggalin. Tapi apakah dia sedang fokus kematiannya? Enggak, karena kita nggak mau ngomong kematian. Waktu kita lihat tanda kematian, we see the love of God. Iya itu, aduh. Jadi perlu nggak domba love of God? Perlu nggak meat and drink the love of God? Dan mereka di Eden, mereka lihat love of God. Ketipu aja. Dan karena mereka ketipu dengan love of God, oke, kalian nggak bisa lihat love of God? Bisa nggak lihat love of God melalui domba mati sekarang? Bisa hidup kita sekarang, Pak. Habis itu, bisa lihat nggak love of God melalui Tuhan Yesus mati? Bisa nggak lihat love of God melalui darah dan tubuhnya? Bisa. Bisa nggak lihat love of God yang sama dengan Eden? Bedanya ada bolong di tangannya. Jadi manusia yang lupa love of God harus lewat domba, lewat Tuhan Yesus, lewat meat and drink, dan sekarang selama-lamanya ada lubang di tangannya untuk jangan lupa love of God. Aduh. Iya, Jalan terus. Continually forever itu kayak daily. Kalau kamu nggak bisa tahu sadisnya dosa di Taman Eden, dan kamu sebenarnya sudah paling mantap hidupnya, tapi mau maniso, mau cek-cek dosa, silahkan cek dosa di domba, di kayu salib, di meat and drink, dan untuk selama-lamanya di tangan Tuhan Yesus. Kalau kamu masih pengen lagi berdosa. Selama-lamanya akan berbeda dari selama-lamanya sebelum berdosa. Berbedanya ada lubang di tangan pencipta. Forever. Forever. If you don't love Jesus, I don't know why you even dream about going to live with him forever. Benar nggak ya? Kenapa kamu mau ke surga if you don't love penghuni surga? Kenapa kamu tiba-tiba pengen ke surga dan ngomong dengan Tuhan Yesus kalau kamu nggak tertarik untuk ngomong dan terima omongannya melalui firman-Nya? Kalau kamu olok-olok orang untuk berteman dengan Tuhan Yesus di bumi, kenapa tiba-tiba kamu mau berteman dengan yang kamu olok-olok di dunia nanti? Well, keep on dreaming until you dream no more. Jadi gimana Gedi? Bisa kita tutup ya? Aduh Dedi, kayaknya aku udah hanyut di sini sampai udah lupa nyanyi apa Kak Det. Sorry. Nanti aja Det. Ya. Oke. Oke, begitu?
Iya, Iya. thank you. Dapat Thank you, yang Kak. baru. Tekankan, fokus, bertekad, determine dalam hati. Lord, I have to see your love. Kalau saya hidup dan bukan itu tujuan saya, make sure itu tujuan kamu dalam hal apapun. Karena nggak bisa pengetahuan saya, hebat jawab saya, hebat jelaskan saya, pass quiznya, kalau nggak lihat of love of God, apa bedanya dengan setan? Bedanya setan masih lebih pintar dari kamu, sama-sama hilang tapi. Kasihan. Boleh gitu ya, Mbak Sil? Iya, betul itu, Randy. Amin. Oke. Kita tutup dalam doa, everybody. Oke. Ibu Goksan, boleh tolong berdoa, Ibu Goksan? Terima kasih, Ibu Boleh, Goksan. Pak. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Begitu banyak kasih-Mu kepada setiap kami semua. Kami akan mengerti firman-Mu ini melalui Pak Randy yang sudah menjelaskan kepada kami dan saudara-saudara kami juga. Tuhan, kalau nggak masuk kami Tuhan dalam present truth ini, semuanya kami tidak tahu apa yang terjadi di dunia ini. Dan semuanya apa yang kuasa-Mu Tuhan yang telah Kau berikan di dunia ini kami tidak mengerti ya Tuhan. Melalui ciptaan-Mu yang paling kecil sampai yang besar ya Tuhan, yang indah kami tengok, kami tidak tahu itu adalah kuasa Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah mati di kayu salib. Dan pada saat ini kami mengerti tangan-Mu yang telah berlubang, yang telah dipakukan di kayu salib, kami mengerti ini Tuhan. Supaya kami Tuhan lebih sayang kepada Kau, lebih indah rasanya sayang kepada Kau ya Tuhan. Dan keluarga-keluarga kami juga di sini ya Tuhan, supaya lebih mencintai, menyayangi Engkau, pengorbanan-Mu di kayu salib. Makanya kami hidup sampai sekarang ini Tuhan. Ya Tuhan, kami Tuhan semua di sini, banyak pergumulan kami. Biarlah pergumulan ini menjadi batu loncatan kepada kami semuanya ya Tuhan. Supaya kami kuat dan mampu untuk melihat Engkau datang kedua kalinya. Tuhan berkati juga keluarga Pak Randy yang di US Tuhan. Biar mereka saling bisa kami bertukar pikiran bagaimana mengenal Engkau yang sebenarnya. Bukan buta-buta ya Tuhan. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, hari persiapan kami menyambut hari jantung dari semua hukum ya Tuhan. Biarlah kami memulihkan hari ini untuk hari persiapan kami ya Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berikan kepada kami semuanya hikmah untuk berpikir kepada-Mu ya Tuhan. Banyak Tuhan penggoda-penggoda dari luar ya Tuhan yang mampu melupakan kami semua akan bagaimana mengenal Kau yang sebenarnya Tuhan. Tolong Tuhan Engkau singkirkan itu supaya kami mampu mengenal-Mu. Ya Tuhan, terima kasih pagi yang indah ini di Indonesia dan mungkin sore di menjelang sore di US ya Tuhan. Engkau berkati mereka juga di sana supaya kami bisa saling bertatap muka di Zoom ini. Ampunlah segala dosa salah kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kami. Amin. Amin. Thank you, Ibu Goksan. Thank you. Thank you, Ibu Oke, Jacqueline, mana? Oke, thank you. Thank you, Ibu Goksan. Dadah semua. Foto kakak di sini. Terima kasih Pak Randy. Mereka juga Thank you, Bu Goksan. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Bye-bye semuanya. Semua.